Jam 7 pagi, kita berangkat dari rumah. Perjalanan kali ini menuju El Mandi Camping Ground, salah satu spot camping yang lagi hits. Tapi katanya suasananya masih asri banget. Sepanjang jalan, mata dimanjakan sama pemandangan hijau dan langit biru yang cerah. Sesekali kita lewat perkampungan dengan suasana tenang, bikin perjalanan jadi nggak terasa jauh. Semakin mendekati lokasi, udaranya mulai sejuk. Dan jalanannya yang berkelok-kelok dan lumayan berbatu malah bikin makin excited. Rasa kantuk pagi-pagi langsung hilang, diganti rasa penasaran sebenarnya seperti apa sih El Mandi itu. Setelah kurang lebih 2 jam perjalanan, sekitar jam 9-an, akhirnya kita sampai di pintu masuk. Dari sini aja udah kelihatan ada sesuatu yang berbeda menunggu di dalam. Penasaran kan? Yuk kita lanjut masuk dan lihat bareng-bareng. Nah, pas lagi kita sampai, kita registrasi ulang dan kita langsung setup tenda. Sekarang menunjukkan pukul 9 pagi. Kita langsung buka aja footprintnya dan nurunin tenda dari roof rack-nya. Tipe tenda yang kita pakai dari Altrek yaitu Tentastic Pro ukuran large. Kenapa kita pilih tenda ini? Karena yang pertama luas tendanya dan tinggi serta nyaman dan tentunya estetik. Sekarang kita keluarin frame-nya dan susun secara bertahap dari semua frame-nya. Kebetulan kita pilih kafling Rostri High nomor 1, jadi bisa kelihat langsung ya. Suasana depan tenda kita langsung Gunung Pangrango. Dan kafling ini enaknya di belakang itu ada mini playground. Jadi anak-anak pun masih dalam jangkauan kita. Sehingga ini bisa jadi nilai plus kalau kita pilih kafling Rostri High, apalagi ketika bawa anak-anak. Ini momen yang gak akan bisa dilupain. Karena ngebangun tenda ini bukan karena saya yang kuat, bukan karena saya yang hebat, melainkan ada istri saya yang selalu ngedampingi dan support untuk ngebangun tenda ini sehingga nyaman buat kita, terutama anak-anak. Untuk tahap awal pada setup tenda ini, itu kita pastikan bagian innernya itu semuanya kuat dan gak ada part yang terlewat. Apalagi bagian ini, yaitu pasang pasak di innernya, jangan sampai kelewat. Lucunya saya lupa posisi taruh palunya sehingga terpaksa harus menggunakan sendal untuk pasang pasaknya. Setelah bagian innernya berdiri tegak dan kuat, saatnya kita pasang bagian outernya. Dan ini gak bisa sendirian, ini harus minimal 2 orang. Untungnya ini camping kita kesekian kali menggunakan tenda ini, sehingga gak ada perdebatan di antara kita mengenai posisi pintu atau jendelanya. Selesai juga pasang tendanya, anak-anak juga udah excited banget pengen masuk. Dan tentunya kita juga ngelebatin mereka dalam proses pemasangan tenda ini agar tercipta dan terlatih kemandirian dan empati dari anak-anak. Tiba saatnya kita membuka semua partisi dari si tenda ini secara bertahap, pelan-pelan, sehingga tanpa sadar, wah, tenda ini udah jadi ya. Masya Allah, ketika buka jendela bagus banget ya. Suasananya benar-benar langsung Gunung Pangrango. Walaupun kita tidur di tenda, kasur menjadi prioritas karena untuk kenyamanan tidur anak-anak. Secara nggak sadar, untuk kita berempat, tendanya itu luas banget. Bisa masuk baju dan barang-barang perintilan kebutuhan selama kita ngecamp di sini. Bagian dalam udah beres, saatnya kita
mulai nata barang-barang untuk di luar tenda ataupun depan tenda. Dan mungkin ini bagian part yang disukain istri, nyiapin buat meja masak dan peralatan-peralatan buat masaknya nanti. Karena waktu sudah menunjukkan jam 11, anak-anak tiba-tiba pada minta pakai jaket karena mulai terasa panas. Walaupun pasang tenda belum beres, setidaknya flysheet ini ngebantu buat kita mengurangi panas langsung dari terik matahari di siang hari ini. Tidak terasa, ternyata kita udah hampir 2 jam buat setup tenda ini. Tidak lupa kita siapin air untuk anak cuci tangan ataupun untuk wudu ketika pengen sholat. Tidak terasa sebentar lagi udah mau selesai. Kita tinggal setup lampu dan pasang bendera. Kita masak sederhana aja, tapi karena suasana outdoor rasanya lebih nikmat. Ayo buat dia jadi lebih lengket lagi. Enak loh pada habis. Tapi ya udah. Ya, tunjukin dong ikannya. Dadah. Wih. Kita lepasin Ya, lagi aja. boleh. Taruh. Hebat Abu ya. Padahal kemarin nggak dapet, sekarang dapet. Ini ikan kedua. Nila, ini ikan nila. Iya. Yuk lepas. Setelah semuanya beres, saatnya kita camp tour di El Mande. Nah, ini kalau kita masuk, kita dari belok sini. Nanti kita coba langsung pakai mobil ya. Kita tes. Kita masuk mobil dulu. Nah, kita mulai camp tournya pakai mobil. Yang pertama itu kalau kita pertama kali itu ada kafling roastery yang sebelah kiri ini, roastery side ya. Ini kalau kita lihat roastery side. Oke. Nah, ini oke. Kelihatan ya ke gambar. Nah, kalau yang ini
Ini roastery meat. Ya, ini roastery meat kayak gini suasananya. Jadi semuanya udah dikerikil. Oke. Dikerikil semua. Dan memang kelemahannya cuma satu, dia agak kehalang pohon. Apa nih? Ini pohon apa namanya? Nggak tahu. Ya, kehalang sedikit pohon aja. Gitu ya. Nah, kita lanjut sini. Nah, di sini juga deket sama toilet dan mobilnya parkir di sini. Ini ada parkir area sebelah kanan. Itu ya. Nah, kita lanjut lagi. Bakal maju. Dan di depan kita itu ada apa sayang namanya? Sidanto. Ya, Cafe Sidanto Roastery ya. Itu ya, sebelah. Pabrik kopi Sidanto. Betul ya. Ini Regis juga di sini. ya, nanti Regis pun ada di sini. Oke. Ya. Nah, ini kalau yang di depan kita itu Roastery High ya. Ini Roastery High. Jadi kita tadi coupling 1 ya. Ini kita coupling 1 dan view-nya the best banget ya. Kelihatan langsung Citilaki juga, Gunung Pangrango ya dapat ya. Gitu. Nah, karena kita mau cek yang sebelah kiri, kita ke kiri dulu. Nah, di belakang coupling ini ada ini ya, mini playground ya. Gitu. Gitu. Ini ada mini playground. Ini bisa kita lihat. Ya. Lumayan. Jadi kelebihan dari coupling di Roastery High ini itu pas lagi kita pasang tenda, di anak-anak tuh bisa main. Jadi tetap dalam pantauan kita sebagai orang tua ya. Nah, selanjutnya kita tadi belok kiri ya. Ini kita lihat di depan kita itu ada Gua Valen ya. Nah, ini ada Gua Valen, bisa kita lihat di situ ada Gua Valen ke gambar ya. Jadi suasana di coupling Gua Valen itu seperti ini. Kelebihannya deket banget sama playground anak-anak dan kolam pemancingan kayak gitu ya. Bisa. Betul kan? Wow, enak banget. Ada hammock juga ya. Nah, gitu. Nah, selanjutnya ini kita ke parkir area. Di sini untuk yang coupling yang mau ke apa sunset view, terus apalagi tadi yang bawah tuh sayang? Amphitheater itu parkirnya di sini. Amphitheater di situ ya? Iya. Nah, kamu tunggu sini dulu ya. Nah, oke. Lanjut, kita bakal lanjut ya. Nah, ini kita lagi di parkir area parkir untuk ke sunset view, amphitheater, bisa gua hafalin juga ya. Ini kalau kita misalkan ini termasuk coupling yang baru. Ini kalau kita lihat ke amphitheater, ini bagus banget ya view-nya. Ini kalau kita lihat ini sunset view tuh di atas sini. Nanti coba kita naik juga. Nah, ini ya. Nanti kita ke situ, kita coba dulu ke coupling premiumnya nih. Ini termasuk yang baru. Jadi jarak antara parkiran sama jalan ke couplingnya ke amphitheater tuh lumayan dekat ya. Tapi nanti banyak kok yang bantu dari tim mandainya. Nah, ini kita lihat ya. Wow, Masya Allah. Ini amphitheater tuh kayak gini. Nah, itu ya, ke gambar suasana di amphitheater El Mande. Langsung view-nya keren banget. Nah, ini untuk coupling hillside panorama. Sekarang udah ada kamar mandinya. Ini yang blok A. Bagus juga ya.
Oke. Nah, sekarang kita coba ke sunset view-nya. Nah, ini sunset view-nya. Di sini ada deket sama playground juga dan view-nya the best. Kita bakal coba. Ini ada jalan. Nah, ini playgroundnya. Itu kolam pemancingannya yang gua hafalin. Dan di sini kamar mandi untuk sunset view-nya. Nah, ini ya. Ini kalau kita lihat, kita coba sunset view 2A kayak gini dan 1A. Kalau kita lihat, wah, di sini ada posnya kayak gini suasananya. Oh. Nah, ini suasana dari sunset view. Coba kita turun lagi. Wah. Jadi itu parkirannya, dan ini agak nanjak tapi tenang, bakal dibantu diangkatin barang. Wow, keren ya. Nah, ini cafe apa nih? Oh, ini sunset view ini. Kita lihat nih. Nah, ini sunset view 3A sama 3B. Oh, bagus banget ya. Oh, ini kalau kita lihat, keren ya. Sunset view di 3B. Oh, keren banget sih. Nah, gambar ya. Itu ada kahan juga. Itu kafenya Sidanto Roastery. Terus parkir mobil, terus jalan kaki kalau misalkan mau ke sunset view. Coba ini ternyata kalau mau ke nggak ada tangga yang lebih dekat lagi ya. Kalau hujan ada ini ya, jadi perlu hati-hati, tapi tetap bakal puas banget karena view-nya bagus banget di sunset view. Itu ya teman-teman, kita lanjut ke kafling selanjutnya. Kita pakai mobil. Oke, nah sekarang sisa kafling yang terakhir yang belum ya. Yang belum tuh Roastery Low. Sekalian kita kasih tahu view dari Roastery High ya. Oke. Ini kita jalan terus balik ya. Nah, ini tadi apa? Sidanto Roastery. Nah, itu ya. Wow, ada yang mengisi kaflingnya. Nah, ini Roastery High tadi kita yang kafling 1.
sepertinya kita nggak muat. Kita lewat sini nanti ke bawah lagi ya. Oke, kita coba lagi. Terus sebenarnya tadi kalau mau ke Kafling Roastery Low itu tinggal tadi ya, tinggal lewat situ. Iya, bisa lewat yang tadi. Cuman tadi karena ada mobil, kita kayaknya nggak muat yang lagi nurunin barang ya. Udah diperhitungin banget ya sebenarnya. Kamar mandi mau cek gak? Oke. Mau cek kan tuh turun. Kayak gitu tuh. Gambar ya. Kelihatan nggak? Kelihatan kok. Dia nggak ada Iya. kloset duduk. Nggak ada kloset duduk tapi Semuanya kloset jongkok tapi ya, bersih. bersih kok. Airnya juga dingin di sini. Nah ini nih biar ke gambar. Ini Roastery Low. Ini yang ini nih. Ini biasanya buat para campers. Dan harga iya camper van. Harganya juga lebih murah ya. 30.000 per kafling. Gitu. Nah, ini kalau kita lihat Roastery High ini memang kalau yang tenda-tenda besar kayak Tentastic kayak kita itu cocoknya memang di Roastery High. Yang kafling 1, 2, 3 itu udah batu kerikil. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut. Ini Roastery Low. Kemarin juga banyak yang di sini ya, sayangnya. Gitu. Ini mobilnya bisa sebelahan. Iya. Oh. Enggak, tetap nggak bisa ya. Oh, dia Taruh udah di ada bawah. garis-garis undatan gitu. Iya, tetap di bawah. Gitu. Nah, gitu aja ya. Oh iya, ini terakhir lupa jelasin. Ini musolahnya. Jadi ada musolahnya ya. Cowok dan cewek pun dipisah. Kayak gitu. Nah, gitu ya. Di camp tour kali ini jangan lupa di subscribe channel kita biar kita juga tambah semangat lagi. Dan boleh kalau misalkan sahabat campers mau komen rekomendasi tempat di sekitar Jabodetabek ataupun di Bandung juga boleh ya. Komen aja di bawah.